Polusi udara terus meningkat dan menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan lingkungan. Salah satu penyebab utamanya adalah emisi karbon dioksida atau CO2 yang semakin tak terkendali. Jika dibiarkan, dampaknya akan semakin buruk bagi kehidupan kita. Clean Air and Sustainable Future. Introducing Poerga, the multifunctional liquid tree. Poerga terdiri dari tabung mikroalga yang dirancang khusus untuk meningkatkan efisiensi fotosintesis. Dengan bantuan sensor MQ135 dan DHT11, kadar CO2 dan kondisi lingkungan yang dipantau secara real-time melalui aplikasi monitoring berbasis Firebase. Data menunjukkan bahwa mikroalga dalam Poerga mampu menurunkan konsentrasi CO2 secara signifikan. Sensor mencatat penurunan kadar CO2 yang lebih tinggi dibandingkan tanpa mikroalga dengan rata-rata penyerapan sebesar 8,25%. Grafik berikut membuktikan efektivitas Poerga dalam mengurangi polusi. Dengan desain yang fleksibel dan efisien, Poerga dapat diterapkan di berbagai lingkungan, seperti jalan kota, perkantoran, dan daerah industri. Harapannya, inovasi ini dapat menjadi solusi yang berkelanjutan dan menciptakan udara yang lebih bersih dan segar. Poerga is not just innovation, but a real step towards a greater future. Let's work together for cleaner air and more sustainable world. Breathe better and live healthier. Poerga, innovating for a greener tomorrow. Polusi udara merupakan masalah serius di tingkat global, terutama di Indonesia. Indonesia menduduki peringkat 17 dengan polusi udara tertinggi sedunia. Tercatat 414,2 ppm di Bukit Kototabang dan di Palus sebesar 413,0 ppm pada tahun 2021. Selama 2023 pula, DKI Jakarta mencatat 8.100 kasus kematian akibat ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, diikuti dengan estimasi potensinya hingga 10.000 per tahunnya, dan kerugian sebesar US dollar 1 miliar atau 32,09 triliun. Ada perumusan masalahnya, yaitu bagaimana tingkat efisiensi Poerga dalam menyerap CO2 atau karbon dioksida. Lalu yang kedua, bagaimana cara mekanisme kerja aplikasi monitoring dalam mengubah dan menyajikan data yang real time secara efektif. Lalu ada pun tujuannya, yaitu menganalisis tingkat efisiensi Poerga dalam menyerap CO2 atau karbon dioksida di lingkungan sekitar. Yang kedua, yaitu menjelaskan mekanisme atau kerja aplikasi monitoring dari sensor Poerga. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah pengembangan ilmu pengetahuan terkait teknologi lingkungan, serta solusi inovatif penggunaan atau untuk pengurangan polusi udara. Kajian teori yang pertama adalah alga Chlorella vulgaris, berupa mikroalga hijau bersel satu yang termasuk dalam difusi Chlorophyta, dikenal akan kemampuan fotosintesisnya yang efisien, menyerap karbon dioksida, dan mengeluarkan oksigen. Lalu yang kedua adalah proses fotosintesis, dilakukan melalui dua tahap, yaitu pada reaksi gelap dan reaksi terang. Pada reaksi terang akan mengeluarkan oksigen sebagai hasil reaksi pemecahan molekul air. Bab 3, metodologi penelitian. A. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kombinasi antara statistik deskriptif dan eksperimen dan menggunakan jenis penelitian berbasis prototype. B. Objek dan waktu penelitian. Objek penelitian ini ialah Chlorella sp yang digunakan sebagai media penyerapan karbon dioksida dalam tabung. Untuk lama penelitian ini ialah selama 3 bulan dimulai dari Desember 2024 hingga Februari 2025. C. Jenis dan sumber data. Untuk data kualitatif meliputi konsentrasi karbon dioksida, suhu, kelembapan, pH mikroalga dilakukan dengan menggunakan pengukuran sensor. Lalu untuk data kuantitatif meliputi observasi visual, perubahan warna, dan kecepatan mikroalga selama penelitian dilakukan dengan observasi. Lalu untuk sumber data primer dapat didapatkan melalui hasil pembacaan sensor untuk mengetahui kadar karbon dioksida serta sensor suhu dan kelembapan yang dapat dimonitor melalui aplikasi. D. Teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah pengukuran sensor, yang kedua adalah observasi visual, yang ketiga adalah eksperimen terkontrol yang dilakukan dengan menggunakan dua tabung tertutup yang diberikan dua kontrol yang berbeda, yaitu dengan dan tanpa mikroalga untuk mengetahui penurunan kadar karbon dioksida. Bahan yang kami gunakan untuk membuat rangka Poerga adalah peralon bekas yang kami hitkan atau kami pipihkan, lalu kita buat pola menggunakan spidol, kita gunting pola tersebut, kita satukan dengan lem Alteco, dan juga kita finishing menggunakan pilox dan juga amplas. Untuk menguji pH pada alga, kita menggunakan kertas pH dan juga tabung akrilik untuk wadah mikroalga yang akan kita gunakan untuk menyerap karbon dioksida. Untuk rangkaian microcontroller, kita menggunakan ESP32 sebagai pusat kontrol, ada sensor cahaya atau sensor LDR, sensor MQ135 sebagai pendeteksi kualitas udara, dan juga sensor DHT11 sebagai sensor suhu, relay satu modul untuk menjadi pusat kontrol antara lampu LED dan juga sumber listrik. Kita mulai tahapan penelitian dengan perencanaan prototipe, pembuatan prototipe, kulturisasi mikroalga, uji coba, dan kita analisis data dari uji coba tersebut. Langkah pertama dimulai dengan menentukan kebutuhan elektronik apa aja sih yang kita butuhkan. Dengan menggunakan aplikasi FreeSync, kita bisa mensimulasikan dan juga merancang kebutuhan elektronik tersebut. Setelah kita mengetahui susun rancangan perangkat keras dengan pembuatan prototipe,
Buatan prototipe kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada atas, tengah, dan juga bawah. Atas atau atap lampu kita berbahan dasar peralon bekas yang kita pipihkan dan juga kita satukan lalu kita finishing menggunakan pilok. Untuk yang kedua ada tengah, yakni terdapat wadah akrilik dan juga jalur kabel. Untuk base-nya ada kotak elektronika yang berisi tentang rancangan mikrokontroller yang kita inginkan. Pada praktik ini kita menggunakan Corel ASP, yakni 100% mikroalga bubuk atau mikroalga yang ada di sekitar kita. Untuk yang kedua ada wadah mikroalga yang berupa akrilik transparan, terus ada pupuk atau nutrisi yang kita berikan untuk menutrisi mikroalga dan juga hidrila sebagai pemasok oksigen untuk mikroalga kami. Nah, kulturisasi ini memakan waktu 2 minggu. Pada proses uji coba, yang pertama kita menguji coba rangkaian hardware kita, ada sensor-sensor yang terintegrasi melalui ISP, yang juga kita integrasikan dengan aplikasi monitoring yang kita bisa pantau melalui aplikasi mobil kita. Nah, kita evaluasi. Evaluasi itu mendapatkan data berupa kuantitatif dan juga kualitatif. Kuantitatif, yakni ada kadar CO2 yang terdeteksi dari sensor, yang kita konversi ke satuan ppm menggunakan formula berikut. Ada raw value, yakni tangkapan nilai dari sensor, terus kita kurangi dengan base value kali scale deteksi dari sensor yang kita konversi ke satuan ppm menggunakan formula berikut. Ada raw value, yakni tangkapan nilai dari sensor, terus kita kurangi dengan base value kali scale factor. Base value adalah nilai awal referensi, kita menggunakan 400 ppm dan juga skala konversi yaitu 2. Untuk data kualitatif kita lihat dari visualisasinya. Jika alga semakin pekat, maka bisa dibilang pertumbuhan alga tersebut semakin banyak dan juga lebih efektif untuk menyerap karbon dioksida. Berikut merupakan tabel perbandingan data pengukuran konsentrasi CO2 dan juga grafik penurunan konsentrasi CO2 berdasarkan tabel data. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan pembakaran kertas pada ruang bervolume dan dengan kelembapan dan suhu tertentu untuk menghasilkan lingkungan dengan konsentrasi karbon dioksida tinggi, didapatkan kadar CO2 pada menit ke-0 atau saat setelah pembakaran kertas di ruang tanpa mikroalga dan ruang dengan mikroalga adalah sama, sebesar 468 ppm. Kemudian, penurunan ppm didasarkan pada 2 keadaan, yaitu keadaan menggunakan mikroalga dan juga tanpa mikroalga. Selanjutnya, yaitu hasil perhitungan efisiensi. Hasil ini menunjukkan bahwa mikroalga mampu menyerap karbon dioksida secara signifikan dalam waktu singkat. Penurunan kadar CO2 di ruang bervolume mencapai efisiensi 8,25% yang mengindikasikan berhasilnya mikroalga dalam mendukung pengurangan konsentrasi karbon dioksida di udara. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya tentang kemampuan mikroalga dalam menyerap CO2 melalui proses fotosintesis. Pada perancangan aplikasi monitoring menghasilkan sebuah splash screen yang akan tampil selama 1 detik, lalu lanjut ke halaman dashboard yang berisi tentang pilihan berapa sih kadar karbon dioksida dan juga berapa sih suhu dan kelembapan yang berada dalam tabung PIRGA tersebut. Nah, ketika kita mengklik atau memilih pilihan kadar karbon dioksida yang ada di dalam tabung tersebut, maka akan muncul 3 kondisi, di mana ppm jika kurang dari 1000 atau 500 sampai 1000, maka ppm tergolong rendah atau aman. Jika ppm berada di rentang 1000 sampai 2000, maka PIRGA harus dicek secara berkala karena mungkin ketika ppm atau karbon dioksida di dalam tabung mikroalganya tinggi, penyerapan dari mikroalga tergolong rendah atau tidak efektif karena beberapa dari mikroalganya mati. Jika ppm lebih dari 2000, maka kita harus beri makan mikroalga atau kita beri pupuk. Gimana caranya? Ketika kita mengklik suatu tombol yang ada di situ, tombol berwarna merah yang berisi tentang teks beri makan mikroalga, maka akan muncul tutorialnya. Kenapa? Karena jika ppm lebih dari 2000, maka PIRGA sudah benar-benar tidak efektif untuk menyerap mikroalga dan harus kita hidupkan lagi mikroalga tersebut. Untuk slide terakhir, yakni suhu dan kelembapan. Berapa sih suhu dari PIRGA tersebut, berapa sih kelembapan dari PIRGA tersebut yang mempengaruhi kesehatan dari PIRGA. Ketika suhu panas, maka akan mempengaruhi mikroalga yang akan mati. Ketika kelembapan berada di dalam sekian, maka mikroalga bagaimana? Begitu. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil eksperimen berbasis prototipe, PIRGA efektif dalam menyerap CO2 dengan efisiensi mencapai 8,25% pada ruangan tertutup bervolume 19.440 cm3. Hal ini menunjukkan potensi besar untuk mengurangi polusi udara. Aplikasi monitoring yang terintegrasi dengan PIRGA mampu mengolah dan menampilkan data secara real-time mengenai kadar CO2, pH, suhu, dan kelembaban, sehingga memudahkan pemantauan kondisi lingkungan secara langsung. Dengan demikian, PIRGA tidak hanya memberikan solusi praktis untuk pengurangan emisi CO2, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan melalui teknologi yang efisien dan mudah digunakan.